الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak khususnya Recording in progress. Pembina yang langsung hadir adalah ketua pembina. Saya akan sekaligus mengenalkan ini Pak Ahmad Azhar selaku ketua pembina. Lalu Bapak Musman adalah selaku pengawas, yang anggota pengawas, karena mungkin Pak Yai Daruji berhalangan mungkin ya, Pak Yai Daruji, dan ini juga Pak Rektor dengan Wakil Rektor ya, lalu direksi rumah sakit ini ya, Pak Erwin dengan Bu Aminah yang ada di belakang, dan semua nih, ini semua pejabat struktural serta pengurus yayasan Pak Yai. Alhamdulillah, saya pertama mengajak kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemukan dalam satu acara yang insya Allah biidznillah akan kita dawamkan, akan kita lestarikan pertemuan seperti ini, karena kami selaku pengurus teringat sama Allah yarhamuh, abahnya Pak Ayi yang ada di sana itu dulu selaku inisiator berdirinya yayasan ini. Saat itu seminggu sekali di namanya gedung PHBI yang Mustaram itu Pak Ayi, gedung punyanya Muhammadiyah itu apa? MHBI itu setiap minggu ya, itu beliau memberikan arahan pentingnya pengelolaan wakaf. Itu setiap minggu, yaitu Allah yarhamu Ustaz Abu Bakar. Nah, kami pengurus ini karena perkembangan di Yayasan pada Wakaf Sultan Agung yang spektakuler, saya katakan spektakuler, akhirnya pengurus ini merasa ada kekhawatiran kalau kami yang diberi amanah ini dalam mengelola wakaf ini melakukan penyimpangan atau kesalahan, Gus. Jadi kekhawatiran inilah yang akhirnya menjadikan kami pengurus bagaimana untuk mencari narasumber yang kira-kira bisa memberikan pencerahan bagi kita pengurus, supaya dalam menjalankan amanah di kepengurusan, apakah itu di yayasan atau di pelaksana kegiatan, kita yaitu sesuai dengan aturan-aturan wakaf yang seharusnya, walaupun sekarang sudah ada BWI. Nah, ini adalah salah satu kenapa sampai kita menggagas untuk pertemuan ini. Nanti ini akan rutin, dan pada kesempatan ini saya harus banyak mengucapkan terima kasih Gus Koyum di tengah kesibukan panjenengan bisa dan kerso untuk nanti itu menjadi narasumber, yaitu pendalaman mengenai wakaf tadi ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, insya Allah sekali lagi acara ini akan rutin, dan nanti kita akan kami melalui Dewan Dakwah, Ketua Dakwah dan Wakaf akan menggali bagaimana yang lebih tepat dalam kajian ini. Apakah ini nanti dialogis atau bagaimana, nanti mungkin sambil jalan kita akan lihat. Insya Allah Gus Koyum sendiri itu akan melihat mana yang lebih tepat, yang kira-kira manfaatnya besar untuk kita. Nah, ini nanti mungkin 1-2 kali pertemuan nanti kita evaluasi supaya apa? Tidak lain kehati-hatian kita, supaya kita dalam menjalankan amanah di wakaf ini betul-betul sesuai dengan kaidah wakaf yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi sekarang ini sudah ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, aturan-aturannya juga ada, undang-undang wakaf sudah ada, tapi kita akan juga kembali kepada aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan tidak melanggar, pasti tidak akan melanggar aturan dari BWI. Ini Gus barangkali, jadi pada kesempatan ini saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Gus Koyum yang kerso dan bersedia untuk menjadi narasumber, dan insya Allah ini akan rutin. Saya Pak Nurdin, saya tadi kenapa ini seharusnya berapa pengurus yayasan Abul Yatama yang sama-sama mengelola wakaf ini kita undang nih,
supaya manfaatnya itu lebih banyak ini. Mungkin nanti Eka Sakti juga sang pengelola wakaf ini supaya tahu. Saya kira ini pengantar saya. Waktu sepenuhnya saya akan serahkan kepada Gus Koyum. Nanti monggo mau ada dibuka diskusi dan sebagainya, kami mengikuti. Sepenuhnya saya serahkan kepada Gus Koyum. Turun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah al-ghaniyil karim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin dhi qalbin salim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap keluarga besar Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Ketua Yayasan Bapak Hasan Toha, insya Allah kita diberikan barokah oleh Allah. Terkait dengan wakaf, pertama kami akan menyampaikan wakaf dalam pandangan teologi dan psikologi Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu disebut Ghani, Maha Kaya, itu 18 kali. Dari kata Ghani yang artinya kaya 20 kali. 20 kali kata Ghani yang artinya kaya, yang 18 kali itu sifat Allah, nama Allah. Nah, 18 kali itu ada sebutan Allah Ghaniyun anil alamin, kaya tidak membutuhkan semesta alam. Ini mengisyaratkan, menteladani manusia yang mandiri. Kalau Allah memang kayanya mutlak. Ghaniyun anil alamin, maha kaya, tidak membutuhkan semesta alam. Manusia yang menteladani ini berakhlak kaya dan mandiri, ini manusia yang di bawah Ghaniyun anil alamin. Kemudian manusia ada lagi yang di bawah sifat Allah, Al-Ghaniyul Hamid, maha kaya dan terpuji. Ialah mengisyaratkan akhlak manusia berakhlak kaya terpuji. Terpuji secara sosial, terpuji secara karakter, dan terpuji dengan amal-amal mabarrah, kemudian kontribusi terhadap agama, kontribusi terhadap lingkungan, kontribusi terhadap bangsa dan negara. Itu juga manusia yang di bawah asma Allah, Al-Ghaniyul Hamid, kaya terpuji. Jadi ada kaya tidak terpuji, yaitu kaya yang tidak pernah memberi faedah, tidak bisa memberi manfaat. Kemudian Allah disebut Ghaniyun ankum. Allah tidak butuh manusia. Nah, ini mengisyaratkan adalah manusia yang punya kemampuan,
yang kaya dengan kemampuan, kaya dengan SDM, kaya dengan intelektual, yang tidak butuh intelektual orang lain karena dia lebih intelek. Tidak butuh sumber daya asing karena dia punya sumber daya yang cukup. Itu isyaratnya ghaniyun ankum. Maka ada 3. Ghaniyun anil alamin mengisyaratkan manusia yang punya kemandirian. Al-ghaniyul hamid manusia yang kaya dan terpuji yakni produktif. Ghaniyun ankum manusia yang punya SDM tidak bergantung pada SDM orang lain. Itu ghaniyun ankum. Maka seorang ulama dari Damaskus yang masih hidup sampai sekarang, namanya Doktor namanya apa itu tafsir yang Nablusi, punya tafsir An-Nablusi, Doktor An-Nablusi, Rotib An-Nablusi, itu menjelaskan bahwa manusia yang hajatnya hanya kepada Allah itu ala, menjadi tinggi. Jadi dia hajatnya hanya kepada Allah. Saking cukupnya, saking kuatnya mentalnya, hajatnya hanya kepada Allah, itu ala. Dan kemudian manusia yang hanya mengandalkan hajat kepada manusia, itu zalla, rendah. Dan manusia yang diberi kecukupan tetapi sedikit hajat, cukup, kaya raya, tapi sedikit hajat, itu juga termasuk kaya. Seperti manusia yang kaya raya, tapi dia butuh. Ketika sakit gigi, dia butuh dokter gigi. Ketika sakit jantung, dia butuh dokter jantung. Ini dia kaya, tapi dalam hal-hal tertentu, dia tidak kaya. Masih membutuhkan orang lain. Kemudian orang yang punya banyak simpanan, itu juga kaya. Tetapi merasakan kayanya hati itu kalau semua dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru merasakan kaya. Nah, bagaimana orang bisa merasakan kaya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di antara lembaga amal manusia adalah wakaf. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dari sekian ulama ada yang tidak mau wakaf, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tidak mau wakaf. Beliau tidak mau wakaf. Maka sangat bisa ditebak kalau India sangat sedih. Karena India itu penganut mazhab Hanafi. Di sana Imam Abu Hanifah melarang wakaf. Hibah. Yang diperbolehkan apa? Hibah. Hibah atau sodakoh biasa, tapi tidak wakaf, tapi hibah. Nah, atau sodakoh biasa. Wakaf tidak diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah waktu itu. Nah, maka di India banyak ulama tidak begitu sejahtera, dosen-dosen muslim tidak begitu sejahtera karena tidak ada lembaga-lembaga wakaf Islam yang kuat. Jarang. Nah, itu karena pengaruh dari mazhab Hanafi itu. Entah kenapa ijtihad beliau, tapi murid-murid dari Hanafi itu banyak yang menyetujui wakaf. Kemudian wakaf itu yang menurut mazhab kita Imam Syafi'i suatu amal mendekatkan diri kepada Allah. Qurbah, mendekatkan diri kepada Allah diantaranya dengan amal wakaf. Jadi wakaf itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal wakaf. Di antaranya adalah bentuk wakaf.
Bagaimana? Pertama adalah wakaf dan capaian manusia pada level abror. Itu wakaf pertama yang saya bahas. Wakaf adalah membawa manusia untuk mencapai level abror, mencapai level manusia yang baik. Karena ketika ayat Al-Quran ayat 92 surat Ali Imran, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yaitu kalian tidak akan mencapai level albirra, orang yang baik, level baik, abror, orang yang baik, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian merelakan, ada kata merelakan menginfakkan sebagian aset yang kamu sukai. Jadi aset yang paling berharga kita berikan untuk perjuangan. Itu infak. Terminologi Al-Quran infak. Tapi dalam fikihnya adalah wakaf. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Menyedekahkan yang kita sukai. Termasuk tanah kita, termasuk rumah kita, termasuk ini ada orang yang Babe Haikal Hasan pernah bicara tentang wakaf. Dia bercita-cita seandainya umat Islam ini punya wakaf kapal laut. Kapal. Karena kalau wakaf kapal itu punya produksi ikan. Setiap hari dapat ikan. Nah, orang Islam yang kaya raya wakaf kapal. Nanti hasil ikannya itu untuk hadarah peradaban Islam. Ada ide begitu. Yaitu wakafnya itu tidak bentuk tanah, tidak bentuk rumah, tapi kapal. Malah dia Hasan Haikal mengatakan kalau bisa kapal tanker. Ada umat Islam yang berwakaf kapal tanker atau kapal ikan untuk hasilnya itu untuk keperluan perjuangan. Ini hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ternyata ini pernah dilakukan oleh Abu Talhah. Abu Talhah itu punya perkebunan Bayruha. Perkebunan yang paling produktif waktu itu. Beliau menghadap Nabi SAW seraya mengatakan, aset kami perkebunan Bayruha lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku wakafkan. Aku wakafkan. Kemudian wakaf umum. Nabi mengatakan wakaf tapi lebih spesifik. Wakafkan untuk saudara kalian. Jadi waktu itu keluarga Abu Talhah itu banyak yang miskin. Maka pertama wakaf umum, tapi di spesifik lebih khusus Nabi menekankan karena keluarga kamu Abu Talhah masih banyak yang tidak mampu, wakafkan perkebunan Bayruha itu wakaf untuk keluargamu, saudaramu, bani, family. Jadi boleh. Tidak, kalau zakat kan tidak boleh untuk anak kandung. Ya. Ini wakaf. Wakaf untuk lingkungan keluarganya. Itu kalau keluarganya tidak mampu. Atau wakaf untuk umat Islam. Seperti yang dilakukan oleh ratusan sahabat Nabi SAW. Wakaf untuk kepentingan agama. Jadi wakaf pertama adalah membawa manusia pada level al-abrar. Itu yang pertama. Yang kedua, wakaf. Nah, itu yang jadi yang pertama pandangan wakaf. Yang kedua adalah wakaf dan efek lingkungan hidup. Wakaf dan efek lingkungan hidup dan ekonomi. Kita pernah dengar profesor yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Profesor Dr. Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah.
Kalau orang Mesir itu jim itu jadi G. Ali Gummah. Seperti Jamal Abdul Nasir jadinya Gamal. Jadi Arabnya Mesir itu dialeknya itu jim itu jadi apa? G. Ali Gummah. Ali Gummah. Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam bukunya Al-Kalimut Thayyib, dalam kumpulan fatwanya, membicarakan tentang wakaf dan efek lingkungan hidup. Itu ceritanya begini. Di Mesir itu kan terkenal dengan sampah. Mohon maaf ya, negara yang paling banyak sampah itu, mohon maaf ya, Mesir dan India. India itu juga terkenal dengan sampah. Saya pernah baca dalam satu kitab klasik kuno yang namanya Al-Hayawan karya Al-Jahid, ya, sastrawan Islam Al-Jahid itu tentang membicarakan sampah di India. Membicarakan tentang sampah di India. Nah, Mesir juga negeri yang penuh sampah ya. Banyak sampah, dan mandi di sana itu banyak yang tidak punya tempat mandi, sampai mandi itu dia mandi di luar, mandi tempat mandi umum. Nah, akhirnya ada seorang yang punya dana wakaf, namanya idarah wakfiyah, dana wakaf, itu membelikan sapu ya, sapu tukang sampah itu yang mencari sampah itu diberikan sapu semua. Ini wakaf, orang-orang kaya wakaf sapu, miknasah. Kemudian yang tukang sapu itu dibayar oleh orang-orang yang wakaf tadi, lembaga wakaf. Setelah itu sampah itu dijual pada tempat-tempat mandi umum yang ada penghangatnya. Jadi tempat mandi di Mesir itu waktu itu pakai penghangat. Dan sangat tradisional sekali, pembakaran penghangatnya itu pakai sampah. Ini ceritanya Syekh Ali Jum'ah. Untuk menghangatkan air itu pembakarnya itu pakai sampah. Nah, ini yang orang yang mencari sampah itu diberikan sapu semua. Diberikan sapu, begitu diberikan sapu dia dibayar. Semangat dia, hampir seluruh kota itu bersih dari sampah. Karena semangat. Dan sampahnya dijual. Dijual di tempat-tempat mandi umum untuk pembakaran sebagai alat bakar untuk menghangatkan air. Setelah itu, apa yang terjadi? Penduduk Mesir waktu itu, yang semula di tempat mandi itu seminggu 2 kali, itu bisa sehari 4 kali mandinya. Karena ongkos mandinya lebih murah. Ongkos mandinya lebih murah karena bahan bakarnya dari sampah. Bahan bakarnya dari sampah, ongkos mandinya lebih murah. Yang masyarakatnya asalnya mandi itu seminggu 2 kali disebutkan oleh Dr. Ali Jum'ah fil usbu' marratain, akhirnya kulla yaum arba'a marrah, 1 hari bisa mandi 4 kali karena murah. Akhirnya di kota Mesir itu banyak bersih dari sampah. Ini dari berkat dari wakaf. Maka wakaf ini bisa menyebabkan efek tentang kesehatan lingkungan hidup dan ekonomi. Ekonomi itu wakaf ya. Nah, yang ketiga, wakaf menjaga independen kekuatan politik. Nah, ini yang sangat penting sekali ini. Wakaf menjaga independen kekuatan politik. Saya baca dalam ensiklopedi nasional, wakaf itu hanya terminologi Islam. Wakaf hanya terminologi Islam. Ini perlu. Istilah wakaf itu hanya terminologi Islam. Ini yang perlu kita ketahui di ensiklopedi
nasional. Nah, yang 18 jilid itu, yang 18 jilid tentang wakaf. Nah, wakaf menjaga independen kekuatan politik diceritakan oleh Dr. Ali Jum'ah dalam Fatwa Ali Jum'ah jilid 2 ini, di jilid 1. Di jilid 1 halaman 285 286. Suatu ketika konsul Perancis itu mendatangi negara-negara Daulah Utsmaniyah. Konsul Perancis mendatangi negara-negara Eropa, mendatangi wilayah Daulah Utsmaniyah yang asalnya wilayah mereka tapi sudah di tangan Utsmaniyah. Suatu ketika konsul Perancis ini mendatangi pertemuan ulama Daulah Utsmaniyah. Nah, akhirnya konsul Perancis ini pidato. Pidatonya aneh. Biasanya kalau konsul dari negara Eropa ke negara yang telah terjadi ekspansi Islam ya, yang asalnya non-muslim menjadi negara Islam, mestinya kan pesan-pesan kepada penguasa muslim untuk manusiawi kepada rakyat Prancis atau itu enggak bicara begitu. Nah, dia pidato, kami mohon para tokoh Islam di negara-negara Utsmaniyah, kami mohon untuk dihapus sistem wakaf. Itu yang mengusulkan konsul Prancis. Sebaiknya negara-negara Utsmaniyah gak ada wakaf. Tidak mengusulkan tolong warga Prancis jangan ditekan pajak. Tidak begitu. Tolong warga Spanyol jangan ditekan pajak di negara Islam, di Daulah Utsmaniyah. Tidak begitu. Tolong negara Portugal jangan ditekan pajak di Daulah Utsmaniyah. Tidak begitu. Tapi tolong di Daulah Utsmaniyah, wilayah Daulah Utsmaniyah, tolong dihapus sistem wakaf. Kaget semua para ulama. Nah, ini nanti buat pelajaran untuk kita. Akhirnya ulama berpikir, ini kenapa ini? Ternyata Inggris telah melalui awal daripada Perancis. Ketika masuk ke Irak, Inggris masuk ke Irak, itu Inggris tidak bisa menang ketika ikhtilal pendudukan Inggris di Irak, karena ulama Irak itu semangat terus tidak berhenti untuk memberi semangat kepada rakyat Irak melawan imperialis Inggris. Kenapa ulama bisa semangat begitu? Karena ulama ini sejahtera. Kenapa sejahtera? Disejahterakan oleh badan wakaf. Jadi semua yang mengkampanyekan anti penjajahan itu para ulama yang sejahtera dari lembaga-lembaga wakaf. Maka Inggris berpikir, jangan sampai ada ulama yang menyeru melawan imperialis. Caranya gimana? Tidak usah diberi dana wakaf. Karena ulama ini bisa kesempatan, karena dia mandiri. Artinya mandiri sudah cukup secara ekonomi, sudah disejahterakan oleh wakaf. Wakaf untuk para ulama, wakaf untuk fakir miskin, wakaf untuk para asatid. Maka ulama-ulama Irak terus mengkampanyekan anti penjajahan Inggris, terus memimpin perjuangan saurah-saurah, revolusi-revolusi itu dipimpin oleh ulama-ulama mereka, yang ulama-ulama mereka ini sejahtera karena wakaf. Nah, Inggris tahu. Nah, liciknya ini setelah Inggris itu gagal, akhirnya Prancis membujuk sebagian ulama dari Daulah Utsmaniyah, dibujuk. Kalian diberi gaji dari wakaf itu berapa per bulan?
lebih baik kalian tidak usah menerima wakaf, akan aku gaji berapa kali lipat. Dan pemerintahnya ini menyetujui. Jadi akhirnya wakaf ini diikut sertakan dengan pemerintah, sudah tidak independen lagi. Sementara pemerintah yang berkuasa waktu itu di belakangnya adalah imperialis. Jadi wakafnya tidak independen, tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas, karena semua diserahkan pada negara, diserahkan pada pemerintah, dan pemerintah ini di belakangnya adalah Perancis. Nah, ulamanya mau digaji lebih tinggi daripada gaji dari wakaf. Misalnya dari wakaf itu 1 juta, sekarang kita gaji, Anda ulama, kita gaji 3 juta. Ulamanya menerima. Nah, begitu menerima, tidak tahu ulama ini jebakan. Nah, akhirnya ulama ini menyeru perjuangan anti Perancis, dilarang oleh Perancis. Saudara sudah tidak bisa lagi menyeru. Karena yang menggaji saudara adalah kami. Kalian wakafnya dipegang oleh pemerintah. Pemerintah kita pegang. Dan kalian kita naikkan gajinya bukan dari wakaf. Nah, ini terjadi ini. Maka umat Islam harus hati-hati dengan wakaf. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Jangan sampai wakaf ini dengan efek dari politik ya, sampai aset-aset umat Islam ini akan hilang. Semoga Allah melindunginya. Ini penting sekali ini terkait. Jadi pernah ulama-ulama itu bisa menghadapi ikhtilal pendudukan negara-negara Eropa karena kekuatan ulama ini sejahtera bukan dari pemerintah, bukan dari rezim, bukan dari negara, tapi dari badan wakaf. Akhirnya berjuang untuk rakyat. Akhirnya berjuang untuk agama. Akhirnya berjuang untuk bangsa. Nah, ini pernah terjadi. Tapi begitu dibujuk, kalah. Ini dicatat oleh Dr. Adi Jum'ah. Yang keempat. Ini yang keempat ini. Nah, ini terkait hukum ya. Terkait hukum ini memang masalah khilafiyah. Wakaf tidak pakai uang tunai. Ini dalam Islam ya. Wakaf tidak pakai uang tunai. Tapi berbentuk barang yang awet ya. Bentuk barang yang awet. Jadi dikumpulkan dalam bentuk uang baru dibelikan suatu barang, apa tanah atau rumah, baru itu bentuk wakaf. Jadi tidak langsung uang tunai itu diwakafkan. Ini yang ke berapa tadi? Keempat ya, keempat ini. Ini saya baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di jilid 8 halaman 162. Kami sebutkan, kami bacakan redaksinya. Wa ma la yuntafa'u bihi illa bil itlaf, wa ma la yuntafa'u bihi illa bil itlaf, sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali yang akhirnya habis, seperti uang tunai, itu kalau dipakai kan habis. Itlaf, itlaf itu menghabiskan, ya, tidak awet. Misrud dananir wa darahim, seperti logam koin ya, koin dinar dan koin dirham, an-nuqud. Wa ma laysa bi khuliyin, bukan jenis perhiasan. Wal ma'kul, makanan. Wal mashrub, minuman. Wasyam'i, lilin. Wa ashbahihi, dan sejenisnya. La yasikhu waqfuhu, tidak sah untuk diwakafkan. Fi qawli amatil fuqaha, menurut sebagian besar para ahli hukum Islam. Jadi ahli hukum Islam melarang wakaf dengan uang tunai. Memang masalah uang itu sampai sekarang itu memang masalah yang serius. Karena Al-Quran itu tidak pernah merekomendasikan uang kertas.
uang yang direkomendasikan oleh Islam itu uang logam emas dan logam perak. Dan negara-negara Islam ini, kalau Eropa punya euro, tapi oki belum punya uang. Mata uang oki itu sebetulnya kuat. Kita umat Islam punya OPEC ya. Umat Islam punya OPEC. Mereka punya euro. Tapi umat Islam belum mampu untuk mempunyai mata uang sendiri, yakni misalnya yang diprakasai oleh negara-negara Islam yang kuat, misalnya negara OPEC, itu belum punya. Dan itu masih menjadi cita-cita umat Islam. Apakah itu menghayal? Saya kira tidak. Tidak menghayal itu. Tidak menghayal. Suatu saat akan terwujud ya. Insya Allah akan terwujud. Nah ini maka Dr. Wahbah Az-Zuhairi mengatakan jangan wakaf dengan mata uang, dengan uang, tapi dengan barang. Nah, apalagi sekarang ini kan kita diingatkan, bukan sekarang, sejak dulu diingatkan oleh Al-Quran, anna na'til ardo nangkusuha min atrofiha. Aku mengurangi bumi dari tepi-tepinya. Bumi dikurangi dari tepi-tepinya. Nah, ini mengisyaratkan apa? Tentu pandangan ahli geologi, pandangan ahli geografi, itu tentang mestinya tentang tinjauan ilmiahnya. Tapi tinjauan tauhidnya adalah umat Islam wilayahnya berkurang. Yang dulu wilayah Muslim tidak lagi menjadi wilayah Muslim. Yang dulu itu wakaf Islam kemudian menjadi tidak Islam lagi. Karena banyak beberapa aset di ulama yang dulu asetnya ulama sekarang menjadi gereja. Banyak sekali. Tetapi juga terbalik di Eropa yang dulunya gereja sekarang menjadi masjid. Itu juga banyak sekali tidak terhitung. Terutama di London yang kita data-data dari jamaah tabligh itu kan karena jamaah tabligh yang mubasyarah langsung melakukan di sana eksekusi di sana bersama aktivis-aktivis muslim lainnya di luar jamaah tabligh juga banyak berkontribusi untuk membeli gereja-gereja mereka yang tidak dipakai, dibeli oleh umat Islam dan sekarang banyak menjadi ma'had tahfidul Quran. Itu kebanyakan di London. Ada satu, kita punya teman Pak Sugiyarto, dulu pegawai Pemkop Provinsi DKI. Nah itu punya kakak Ijmi di Kanada. Dan itu waktu itu kami diberi minta restu, yai kakak saya ini ipar itu mau beli gereja. Mau beli gereja dipakai untuk jadi masjid. Dan itu tidak sedikit bangsa Indonesia membeli aset-aset gereja di London, dibeli menjadi rumah-rumah tahfidz, pondok-pondok pesantren tahfidz. Kalau yang dekat pengen lebih tahu detailnya itu pondok ini Krincing Payaman, pondoknya Kiai Mukhlisun Payaman. Itu Kiai Mukhlisun punya banyak tempat di Kanada, punya banyak tempat di Amerika yang menjadi tahfidz, tempat-tempat ma'had tahfidz di sana. Jadi insya Allah bangsa Indonesia telah ekspansi wakaf sampai ke sana. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke sana. Dan ini yang menunjukkan yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Berbondong-bondong masuk di agama Islam, di lembaga Islam, di tempat pendidikan Islam, di rumah sakit Islam. Ya Masya Allah, ini suatu keberhasilan. Yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Nah, ini diantaranya umat Islam supaya hati-hati tetap, karena fuqaha itu sudah mengalami pengalaman sekian ratus tahun, beratus-ratus tahun pengalaman ahli jurisprudensi Islam,
para ahli fikih itu sangat pengalaman sekali kenapa sampai melarang wakaf dalam bentuk uang tunai. Itu pengalaman empirisnya bagaimana, pengalaman politiknya bagaimana, pengalaman ekonominya bagaimana, itu sangat detail sekali sampai para ulama tidak memperbolehkan wakaf dengan uang tunai. Yang kelima, wakaf muslim untuk kemajuan umat Islam. Dan seluruh wakaf muslim untuk kemajuan umat Islam, peradaban, ilmu pengetahuan, ekonomi dan sosial. Nah ini, jadi begini. Ada seorang ahli hukum, namanya Imam Syarbini. Maka orang Jawa diberi nama Sirbini. Sarbini. Itu sebetulnya tokoh ulama dengan nama lengkap Muhammad Khotib Asy-Syarbini. Dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, halaman 379-380, tentang wakaf muslim itu mengutamakan kemajuan umat Islam. Untuk melahirkan umat Islam yang hadarah, madaniyah, saqafah, musaqqaf, berperadaban, berbudayaan, intelektual, maju, dan akhirnya memberi kontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi wakaf muslim jangan sampai memintarkan orang yang bukan muslim, tapi utamakan memintarkan umat Islam. Karena wakaf muslim. Nah bagaimana kalau yang memberi wakaf itu non-muslim? Non-muslim memberi wakaf untuk umat Islam. Di sini disebutkan wa yashikhul waqfu min muslimin au dhimmiyin. Sah menerima wakaf dari muslim untuk muslim atau dari non-muslim untuk muslim. Nah, jadi orang non-muslim memberi wakaf kepada umat Islam boleh, asal di sini walakin yushtaratu fi sihhatil waqfi alaih, dan disyaratkan umat Islam menerima wakaf dari non-muslim alla yadhara fihi qasdu ma'siyatin, kalau tidak ada indikasi tendensius, tidak ada intrik, tidak ada tendensius bertujuan maksiat, yakni bertujuan makar, bertujuan intervensi akidah umat Islam. Nah, jadi sering sekali, ini banyak sekali, mohon maaf saya tidak menyebutkan lembaga-lembaga tertentu, ada lembaga-lembaga tahfidz dibiayai oleh mereka yang bukan kita, setelah diterima oleh biaya dana itu oleh lembaga tahfidz tersebut, akhirnya suatu saat budaya-budaya non-muslim masuk di situ. Masuk di situ. Karena menerima dana dari mereka. Jadi lembaga wakaf menerima dana, menerima sumbangan, menerima wakaf dari non-muslim. Setelah non-muslim ini wakafnya disalurkan kepada lembaga Islam, maka non-muslim ini titip pluralisme. Pluralisme yang nyerempet pada merusak akidah. Kalau pluralisme untuk toleransi, menjaga saling menghormati, kemanusiaan, kita tidak boleh mengganggu non-muslim, itu benar. Kita tidak boleh teror kepada mereka, benar. Kita tidak boleh ekstrim, kita tidak boleh radikal, benar itu, benar ya. Tapi ini tidak. Akhirnya anak-anak tahfidz ini, Masya Allah, kecil-kecil diajak di gereja. Ini kita tidak kita sebutkan nama. Ini lembaga wakaf. Lembaga wakaf Islam, tapi kebiasaan menerima dana-dana dari mereka. Nah, begitu terbiasa menerima, akhirnya tidak sadar dia ada intervensi usulan-usulan terkait dengan akidah, maka anak-anak kecil diajak ke gereja. Anak-anak kecil umat Islam. Nah, ini contohnya. Maka saya tekankan di sini wakaf muslim untuk kemajuan umat Islam, peradaban, ilmu pengetahuan, ekonomi dan sosial. Nah,
Kemudian ditegaskan lagi oleh Muhammad Asy-Syirbini, kalau orang Islam wakaf ya, untuk apalagi yang lebih tragis lagi, umat Islam wakaf untuk membangun gereja. Nah, ini lebih tragis lagi. Dia tidak wakaf membangun masjidnya, malah wakaf untuk membangun gereja. Ini sangat aneh ini ya. Nah, ini aneh umat Islam. Nah, ini contohnya lagi adalah wakafnya umat Islam ya, untuk apa? Muta'abbadatil kuffar, untuk tempat peribadahan non-muslim. Nah, kemudian untuk politik, awis silah atau senjata, liqutta'it tariq, untuk mereka para begal, para perampok negara. Nah, mewakafkan, memberi fasilitas pada mereka, ini juga tidak boleh. Ya. Maka umat Islam ini penting sekali tentang wakaf, untuk bagaimana umat Islam itu menjadi musaqqaf, berkebudayaan, kemudian mutamaddin, berperadaban, kemudian muallam, berilmu pengetahuan yang betul-betul syar'i ya, betul-betul syar'i. Karena banyak umat Islam yang maju, Masya Allah, sangat disayangkan sekali kalau umat Islam tidak memajukan umat Islamnya sendiri. Tidak memajukan umat Islamnya sendiri. Yang keenam sekarang, karena wakaf Islam untuk lembaga Islam harus menjaga aset-aset wakaf, menjaga aset-aset wakaf Islam dari perkara-perkara yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Karena wakafnya untuk Islam. Wakafnya untuk lembaga Islam. Maka kelangsungan lembaga wakaf ini, baik itu dalam bidang ekonominya, pendidikannya, kemudian kesehatannya, rumah sakit, harus menghindari, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Contoh ini ya. Karena wakaf Islam itu harus nilai-nilai Islami. Nilai-nilai Islami. Ya kita tidak seberani, tidak seperti saya punya habaib, punya teman, seorang sayyid ya. Seorang sayyid itu kecelakaan. Sayyid kecelakaan, cerita ke saya. Orang Sumbawa atau mana ya. Beliau ini dulu ngajar di Jeddah. Ngajar kalau di sini IKIP, Institut pendidikan ya. Pendidikan IKIP ya. Kalau di sini IKIP dulu ya. Kalau itu di Jeddah, orang ngajar di sana. Dia Habib itu cerita ke saya, keluarganya pernah kecelakaan di rumah sakit non-Islam. Rumah sakit non-Islam, di situ ada ada gambarnya Bunda Maryam. Bunda Maryam ini, tapi kita janganlah melakukan seperti itu ya. Kemudian diturunkan oleh dia, kecelakaan di situ. Padahal dia dirawat di situ, kok sempet-sempetnya ya Sayyid ini ya, sempet-sempetnya Sayyid ini menurunkan foto, bukan foto ya, gambar. Kalau foto kan belum ada ya, saya ralat. Gambar Bunda Maryam diturunkan. Akhirnya ditegur oleh pihak rumah sakit. Kata dia, ini kalau masih hidup, saya mau menikahinya. Kata Sayyid itu.
Karena saya dengan ini orang sepupu. Saya sepupu. Maryam ini adalah keturunan Ishak, Bani Israel. Sedangkan saya keturunan Ismail. Saya habaib keturunan Ismail. Dan Ismail dengan Ishak ini sepupu, kakak beradik ya. Kakak beradik. Jadi kalau seandainya Bunda Maryam ini hidup, justru saya mau menikahinya. Ini kata, itu keadaan dioperasi tuh. Keadaan dioperasi masih bisa bicara begitu. Nah ini cerita ini ya. Terus cerita ke saya. Ini kalau kita nggak mau melakukan. Nah paling tidak kita ini lembaga-lembaga wakaf Islam harus punya nilai-nilai Islam. Nah, oleh karena itu kami mohon untuk diri kami sendiri dan seluruh para yang berkhidmah. Kita niati berkhidmah ya untuk lembaga-lembaga wakaf Islam itu menjaga dari hal-hal yang tidak bernilai Islam. Contohnya liberal, itu tidak boleh. Tidak boleh di lembaga wakaf Islam. Itu dilarang keras. Tidak boleh liberal. Kemudian permisif, ibahiyah, apa-apa boleh, hidup bebas, udah boleh itu. Kemudian sekulerisme, sekulerisme yang sampai mencederai akidah, sekulerisme yang sampai mencederai akidah, tidak boleh kita wakaf Islam. Kita nanti berdosa dengan agama kita sendiri, juga berkhianat dengan wakifin, para sesepuh-sesepuh, para orang-orang yang telah mewakafkan untuk kita. Tidak boleh. Karena ini wakaf Islam. Maka yang ke-6 ini kami tekankan, wakaf Islam harus dijaga dari nilai-nilai yang berlawanan dengan nilai, dari perkara-perkara yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Al-Qiyamul Al-Islamiyah. Nilai-nilai Islam. Termasuk liberal, termasuk permisif, kemudian sekulerisme. Nah ini tidak boleh itu sebetulnya mewarnai di lembaga-lembaga kita ini. Jadi kalau kita lembaga Islam ya khas Islam, karena lembaga wakafnya Islam. Jangan dicampuri dengan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Islam, atau dibenarkan oleh sebagian orang Islam yang ini mengambil hukum yang lemah, tapi tidak mengambil hukum yang disiplin. Kan ada ulama yang disiplin, ada ulama yang toleran, nggak begitu disiplin dengan agamanya sendiri. Maaf ya, ada ulama memang begitu, tidak begitu disiplin. Tapi kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu disiplin. Saya cerita ini ya. Mbah Hasyim Asy'ari terkait wakaf ini ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya kitab saya pernah mengajar ke anak saya pribadi. Satu anak saya ajari, anak saya kecil saya ajari kitab itu, karya Mbah Hasyim Asy'ari, karya penting sekali, meluruskan kemungkaran Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi yang kadang-kadang ada kemungkarannya. Itu Mbah Hasyim Asy'ari objektif sekali. Jadi beliau itu Maulid mau, tapi kalau memang itu caranya mungkar, beliau menolak. Tidak sesuai dengan sunnah, menolak beliau. Suatu ketika beliau hadir di lembaga wakaf, di sebuah pondok pesantren. Cerita beliau di sebuah pondok pesantren yang lazimnya pondok pesantren itu wakaf. Pondok pesantren itu lazimnya ya, umumnya insya Allah itu ya wakaf. Ya. Beliau hadir di suatu acara Maulid Nabi SAW di sebuah pondok pesantren. Di situ ada joget-joget rokes, ada joget-joget. Beliau langsung marah di depan umum, marah di tempat itu juga, dan diceritakan oleh beliau sendiri dalam bukunya. Beliau marah, ini lembaga Islam, ini Maulid Nabi, kenapa dicederai dengan acara seperti ini? Dibubarkan oleh beliau dan dicatat oleh beliau. Nah, berarti lembaga-lembaga wakaf Islam tidak boleh ada hal-hal, perkara-perkara, baik itu seremonial, apalagi kurikulumnya, apalagi
mata pelajarannya, memilih mata pelajaran jangan sampai menyesatkan. Mata pelajaran apa saja jangan sampai menyesatkan. Itu juga perlu dikaji. Umat Islam, lembaga-lembaga Islam dalam pendidikannya itu mata pelajaran yang mana yang menyesatkan, mana yang tidak menyesatkan harus dipilih. Harus dipilih mana yang menyesatkan dan mana yang tidak menyesatkan. Itu juga membutuhkan tenaga ahli untuk mensensor ya, untuk mensterilkan buku-buku panduan dalam mata kuliah itu. Kalau umum, mohon maaf, kalau umum itu kan tidak langsung terkait akidah. Ini yang terkait akidah itu bisa sosial, ya sosial, filsafat, agama, ya kan? Itu sangat ramah. Dan akhir zaman ini, sekarang ini di Indonesia, isu agama itu ranking tertinggi. Hampir isu politik tidak begitu dibicarakan. Yang paling banyak di Indonesia itu isu agama terus. Terus isu agama. Sebentar-bentar ada masalah agama. Sebentar-bentar ada masalah agama. Terus isu agama. Sampai sekarang. Mulai dari apa ya? Mulai dari orang sholat berbahasa Indonesia. Sampai yang mempersoalkan Tuhan bukan bangsa Arab. Ya kan? Sampai terus isu-isu agama. Sampai sekarang. Nah, ini kan di Indonesia. Maka kita harus memberikan bekal kepada anak-anak kita di lembaga-lembaga Islam ini pelajaran-pelajaran yang muloknya ya, apa itu ya, muatan lokalnya itu harus muatan-muatan yang tidak bertentangan dengan al-qiyamul islamiyah, nilai-nilai Islam. Ini diantaranya yang ke-6. Kemudian saya sampaikan ada satu kitab namanya Al-Ahkamu Syarhul Ahkami Syar'iyah Fit Taurat. Ada satu kitab mengkaji hukum syariat dalam kitab Taurat. Karya Nadi Farah Darwis. Nadi Farah Darwis, 1 jilid itu. Saya baca di halaman 218, 219, 220 ya. Ternyata umat Islam itu dalam mewakafkan tidak boleh wakaf yang menyalahi akidah. Wakaf menyalahi akidah. Mohon maaf ya. Misalnya umat Islam wakaf di sebuah tempat untuk acara-acara yang berbau syirik. Tidak boleh. Tidak boleh. Umat Islam wakaf untuk masjid buat sholat. Tapi kalau lokasi diwakafkan untuk acara-acara yang mengundang kemusyrikan, tidak boleh. Ternyata dalam catatan ini orang Arab paganisme waktu itu telah melakukan wakaf yang menyimpang. Di Al-Maidah ayat 102 itu gambaran wakaf yang menyimpang. Al-Maidah ayat 102 ada wakaf bakhirah. Bakhirah itu onta yang susunya itu tidak diperah, dibiarkan. Diyakini untuk berhala. Nah, ini kaum agamisme. Jadi onta itu dibiarkan, diwakafkan. Susunya untuk berhala. Nah, ini wakaf yang digambarkan oleh Al-Quran, wakaf sesat. Namanya bakhirah. Jadi onta itu onta betina penuh dengan susu, susunya dibiarkan, tidak dikeluarkan, dibiarkan, alasannya ini untuk berhala. Kemudian wakaf yang menyalahi akidah, saibah. Saibah ini onta yang dilepaskan, diwakafkan untuk berhala. Jadi dilepaskan hilang. Yusayyibunaha. Mereka melepaskan, sengaja menghilangkan onta itu dengan niat diwakafkan untuk berhala. Itu namanya saibah.
Kemudian wasilah. Wasilah ini adalah ada wasilah, kemudian karena ya, domba atau onta, ada kham ya. Jadi saya baca lagi tentang apa itu kham, wasilah dan ham ya. Kalau wasilah adalah domba, apabila melahirkan anak betina yang kedua. Jadi anak betina yang pertama, kemudian lahir lagi anak betina. Onta ini kemudian diwakafkan untuk berhala. Itu terjadi. Jadi onta betina melahirkan anak betina. Anak kedua betina lagi. Maka induknya ini diwakafkan. Karena melahirkan anak betina 2 kali berturut-turut. Maka induknya ini diwakafkan untuk berhala. Ini wakaf yang sesat. Nggak pernah terjadi ya. Kemudian kham. Kham ini adalah onta jantan setelah terjadi perkawinan diberi bulu burung merak. Jadi onta jantan setelah terjadi perkawinan dengan onta betina diberi bulu burung merak. Bulunya burung merak dipasang di onta jantan itu dan dilepaskan, diwakafkan untuk berhala. Inilah gambaran-gambaran wakaf-wakaf yang memang menyalahi akidah. Maka dalam kesempatan yang berkah ini insya Allah kami pesan kepada kita semua. Jadi wakaf itu karena wakaf Islam bersumber dari niat yang sesuai Islam, ditasarufkan dalam pembelanjaan, dalam tasarruf yang sesuai Islam, kemudian juga menjaga al-qiyamul islamiyah, nilai-nilai Islam. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu, dan tentunya mohon maaf kalau kami boleh matur kalau kajian itu terfokus wakaf itu apa ndaknya itu istilahnya ya, karena Al-Quran pernah bicara begini, Al-Quran lan nasbiru ala ta'amin wahid, kita tidak sabar dengan makanan satu macam. Jadi artinya kajiannya itu bergonta-ganti. Jadi hajatnya wakaf lembaga Islam, mungkin kajian suatu saat kita kaji tentang makna halal haram, kemudian kita kaji tentang pengelolaan uang dalam pandangan Islam, mungkin kita kaji lagi bagaimana kriteria mubadzir dalam Islam. Ini kan penting sekali ya, karena mengelola wakaf bagaimana kriteria mubadzir, pemborosan, kriteria pemborosan dalam pandangan Islam. Nah ini juga penting sekali saya kira. Nyun ngapunten Pak Habibullah. Jadi karena ini mengelola wakaf yang besar, amat sangat penting sekali ada batasan-batasan. Kita harus tahu bagaimana makna mubazir, pemborosan itu dalam pandangan Islam, supaya kita mengelola wakaf ini tidak menyalahi rambu-rambu mubazir ya dalam pandangan Islam. Nah ini jadi persoalannya sangat luas. Jadi apakah cara mengelola uang dalam pandangan Islam, kemudian mubazir dalam pandangan Islam, kemudian siapa saja yang berhak merasakan wakaf dalam pandangan Islam. Jadi luas sekali ya. Jadi insya Allah, dan itu memang buku-buku spesifik yang membahas tentang itu kami belum menemukan, karena yang saya temukan ini terkait jurisprudensinya, hukum. Nah kalau hukum ini kita nanti hukum terus, padahal kalau hukum terus tuh ada beberapa poin yang kita belum membutuhkan, ada beberapa poin yang kita sudah membutuhkan.
Nah, tapi kalau tema itu kita rancang sendiri, bagaimana tentang pemborosan mengelola wakaf dalam pandangan Islam. Nah, ini lebih lebih sesuai hajat kita. Maksud saya begitu ya. Maksud saya begitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah begitu. Mohon maaf ya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Gus Koyum, Masya Allah, kajian yang luar biasa. Saya kira manfaatnya untuk saya pribadi itu luar biasa. Dan saya yakin untuk siapa saja yang hadir akan merasakan manfaatnya. Saya tidak akan mengulangi, dan yang terakhir saja akan saya tekankan. Saya kira saya sepakat Gus, tidak hanya melulu nanti efek daripada itu misalnya dari halal haram, lalu bagaimana pemborosan kita. Kami sekarang ini kadang kalau sudah bicara pemborosan atau pemanfaatan ini miris. Misalnya kita itu butuh alat yang cukup dengan ini, kita kepinginnya harus yang lebih misalnya. Lah apakah itu termasuk pemborosan? Misalnya sekarang ini sudah era new normal dikatakan, membutuhkan gedung kuliah lagi. Apakah gedung kuliah itu masih memang dibutuhkan? Nah ini nanti akan masuk pemborosan dan sebagainya. Mungkin pada saat itu perlu ada kajian. Saya kira insya Allah kita sepakat. Selamat datang Pak Prof Gun ini baru lihat, dan Pak Cuk nih baru lihat. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak-bapak 3 penanya pertama. Nanti karena ini hari Jumat, saya akan akhiri jam 11.15 menit. Karena hari Jumat kita biasa masuk lebih awal ke masjid. Monggo Kak, adanya. Monggo. Pak Musman dulu ya. Pak Musman, lalu nanti Prof Gun, siapa lagi, satu lagi mungkin siapa ya, Pak Mas Hadi. Betul ya, Mas Hadi ya? Ya. Monggo Pak Musman langsung ya. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Koyum, alhamdulillah saya telah berguru lama lewat lewat TV dan sebagainya. Terutama kemarin masalah MUI, atau dijelaskan pentingnya ulama dengan pemerintah. Ada 5 macam kemarin itu. Sehingga pengurus MUI ya mantap dengan sebab ada yang mengatakan jadah ulama. MUI itu kelamin apa? Memang dengan penjelasan Gus Koyum. Dan lagi juga saya bisa mengikuti di ANTV tiap malam sekitar jam 3. Saya bersyukur karena kebetulan saya termasuk pengurus BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan ternyata memang dalam undang-undang perwakafan dan peraturan wakaf di Indonesia itu wakaf itu ada 3 macam. Satu yang tidak bergerak berupa tanah, yang bergerak seperti tadi logam, terus kendaraan, hak seperti hak cipta dan sebagainya. Terus ada wakaf uang, dan wakaf uang juga sudah berjalan di Indonesia dengan LKS, Lembaga Keuangan Syariah, dengan pejabatnya nanti di bank. Dan itu juga saya praktekkan. Ini jadi yang penting justru sekarang ini Pak, problemnya kami hadapi justru terbentur dengan hukum positif. Banyak bapak sesepuh kita wakaf yang penting kan harus ikhlas, tapi tidak diproses dengan sertifikat wakaf, harus ada ikrar wakaf di BPIW. Nanti kebanyakan orang-orang tua kita tidak, dan akhirnya anak cucunya karena merasa butuh uang akhirnya dituntut, dan akhirnya wakafnya jadi hilang. Ini sekarang ini masih banyak problem yang kami hadapi itu. Jadi baik di Muhammadiyah maupun di masyarakat umum, problem itulah yang sehingga menjadi masalah. Jadi sekarang harus betul-betul harus dipadukan antara hukum syar'i yang ada tadi juga harus dengan hukum positif. Sebab kebanyakan tadi sesepuh kita mengatakan surah perlu sementing aku ikhlas. Tapi karena tidak diproses ke sertifikat, dan kemudian juga dalam hukum agama bahwa
wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak ditukar. Tapi dalam hal ini ada klausul sendiri. Selama tanah itu untuk kepentingan RUTR, rencana umum tata ruang, dan untuk kepentingan agama yang mendesak, itu bisa dengan catatan harus keputusan menteri. Keputusan menteri dengan catatan rekomendasinya dari Pemda, dari MUI, dari Kemenak, dari Nadir. Pokoknya Pak Hasan punya tanah wakaf yang kebetulan kurang berfungsi, tapi bisa ditukar yang lebih berfungsi. Itu boleh asal keputusan menteri dengan rekomendasi Bupati, MUI, Kemenak, dan Nadirnya sendiri. Nadirnya banyak Pak Nin, baru nanti diizinkan menteri. Itu problem yang sering kami hadapi yang ini Pak dengan hukum positif. Jadi kalau tadi yang jelas itu memang saya mantap, artinya ke sana sebagai pegangan kita untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah kami menyampaikan tentang idaroh. Idaroh itu namanya ya termasuk manajemen ya. Termasuk idaroh adalah birokrasinya. Birokrasi dalam wakaf. Maka dalam Islam itu untuk implementasi syariat, aktualisasi syariat, memang harus dilegalkan ya. Bukan syariat ini membutuhkan, bukan. Tapi supaya mudah itu item-item syariat itu diberi kemudahan apabila direkomendasikan oleh hukumah. Hukumah dalam hal ini pemerintah. Seperti akad nikah, dihindari nikah siri. Karena ada pemerintah, ada catatan, ada KUA. Maka birokrasi wakaf ini memang suatu hajat yang masah. Hajatun masah, hajat yang mendesak birokrasi wakaf itu. Selama birokrasi wakaf ini tidak merugikan terhadap wakaf itu sendiri. Termasuk adalah ikrar dari wakif yang ikrar itu diberikan kepada mauquf alaih sebagai penerima wakaf, dan wakafnya itu dikelola oleh pengawas yang disebut oleh nadir ya, yang mengawasi, yang memimpin badan wakaf itu nadir ya. Nah, ini dalam Islam diwajibkan. Nah, kenapa orang Islam sebagian kok mempermudah wakaf hanya dengan lisan? Itu bukan karena Islam tidak mengatur tentang catatan-catatan kedisiplinan wakif, mauquf alaih, tapi karena individu SDM umat Islam masing-masing ya, namanya fardun min afrodin nas, individunya yang memang belum sejauh itu SDM-nya. Nah, ini penting sekali, maka betul dengan mengatakan banyak aset Islam yang hilang. Bahkan laporan yang saya terima dari beberapa ormas Islam itu asetnya yang hilang juga tidak sedikit, Pak Hasan. Tidak sedikit ormas-ormas Islam yang asetnya hilang itu tidak sedikit. Saya dapat laporan banyak sekali, prihatin sekali. Jadi umat Islam wakaf tidak diurus dengan baik, akhirnya hilang. Diberikan pada ormas Islam, tidak sedikit yang kita dengar. Dan bernilai mungkin bisa triliunan, ratusan miliar, di mana-mana. Kami pernah dilapori itu, Masya Allah ya. Nah, ini penting sekali terkait itu. Nah, persoalannya ini begini, yang mendasar adalah ketika yang wakaf ini memberikan wakaf
tidak bermusyawarah dengan ahli waris. Nah, ini penerima wakaf harus hati-hati. Mauquf alaih sebagai lembaga penerima wakaf, Sultan Agung, ketika menerima wakaf dari seseorang, itu harus tahu ahli warisnya. Dan ahli waris ini banyak yang awam. Nah, ini yang kadang-kadang kita menerima wakaf tidak objektif. Karena Rasul telah membatasi sepertiga dari kepemilikan orang yang punya harta, punya aset, itu wakafnya itu jangan sampai melebihi dari sepertiga kepemilikan. Kalau punya ahli waris. Karena nanti kalau mereka ini semangat ke wakaf tanpa memperhatikan masa depan ahli waris, itu juga menjadi masalah sosial nanti. Jadi Rasul pernah ada sahabat mau wakaf, anaknya cuma satu. Mau wakaf seluruh hartanya, dilarang oleh Nabi. Jangan. Mau wakaf separuh hartanya, jangan. Paling banyak as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Maka kita sebagai penerima wakaf harus tahu bagaimana ahli warisnya itu. Jadi seperti kita jual beli, itu ada tanda tangan dari keluar ahli waris yang punya sertifikat untuk kita balik nama. Maka wakaf pun kalau bisa kita tahu bagaimana keridhaan ahli waris tersebut. Ini hukum positif itu memang tidak bisa kita hindari karena kita hidup di suatu negara itu positif. Nah, banyak ulama yang khilafiyah seperti tentang wakaf uang itu saya mengatakan tadi sebagian besar para ahli hukum Islam. Yakni ada sebagian yang memperbolehkan. Nah, itu logikanya kan begitu. Ada sebagian yang memperbolehkan. Nah, sebagian yang memperbolehkan ini ijtihadnya yang dipakai oleh sebagian negara termasuk di sebagian wilayah Indonesia. Ini jadi itu yang saya sampaikan. Yang terakhir tadi terkait dengan apa itu bagaimana umat Islam ini supaya tidak hilang asetnya itu memang saya ulangi lagi memang harus diperbaharui dan diperbaiki tentang apa itu akta wakaf itu terutama ya mohon maaf ya namanya dinamika politik kita tidak tahu sistem negara itu kita takut sekali kalau suatu saat negara itu sosialis itu kan kita takut tapi semoga tidak terjadi ya karena kalau suatu saat negara itu terjadi sistem sosialis itu kan berbahaya pada aset-aset wakaf juga ya kan Pak ya akan berbahaya pada aset-aset wakaf juga ini ya dan itu maka memperbaiki administrasi wakaf ini juga harus diperbaiki tapi insya Allah tidak terjadi di Indonesia tapi kita harus hati-hati karena kalau sosialis kan diperjuangkan menjadi milik negara ya kan menjadi milik negara nah itu istirakiyah namanya istirakiyah nah ini kita takutnya seperti itu nah tapi insya Allah tidak terjadi oleh karena itu untuk administrasi wakaf itu mengamankan fil hal wal mustaqbal aman di hari ini dan aman di kemudian hari cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Koyo, pembina yayasan dan ketua umum pengurus yayasan beserta jajarannya dan rektor serta wakil rektor. Saya tertarik ini ya lembaga wakaf yang di Perancis itu, di mana pengabdi wakaf itu dipaksa oleh pemerintah dengan cara meningkatkan
gajinya 3 kali ya, sehingga dia tidak boleh menentang pemerintah Prancis ya. Gambaran itu kalau Indonesia mau sosialis itu ya walaupun moga-moga enggak, tapi kecenderungan ke sana itu sudah mulai ya. Jadi pemerintah ini kerjasama kemitraan, utangnya paling besar juga termasuk dengan Tiongkok komunis ya. Sehingga suatu pakar-pakar itu banyak yang prediksi Indonesia ke depan itu menjadi negara sosialis. Sehingga yang diperlukan sebenarnya pencegahan ya, supaya tumbuh masyarakat ulil albab yang kritis ya, kelompok kaum menengah yang kritis terhadap kecenderungan pemerintah yang berbasis pada religius Pancasila berubah pada sosialis ya. Itu salah satunya melalui menurut saya bagaimana kesejahteraan mereka yang mengabdi di lembaga wakaf, yang lembaga wakafnya kritis terhadap proses sosialisme di Indonesia. Jadi tadi menarik karena kalau di persepsi publik itu kan wakaf itu tidak boleh untuk kesejahteraan pegawai yang di wakaf itu ya. Tapi lembaga wakaf dan pegawainya mengabdi kepada kebesaran Islam. Sehingga soalan pemikiran bahwa dana wakaf bisa digunakan untuk kesejahteraan pegawai pengabdi wakaf itu mestinya ada kriterianya. Kalau pegawainya bagaimana, sehingga salah satu contoh kasus di Prancis itu kalau pegawainya didorong untuk kritis terhadap atau berjuang terhadap proses sosialisme Indonesia. Mohon tanggapan Gus Koyum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami jelaskan. Jadi kami tadi cerita tentang para ulama yang mendapatkan dalam istilah Arabnya itu rotib. Rotib itu kalau bahasa fikihnya sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Tapi rotib dalam kamus bahasa Arab itu artinya gaji. Rotib itu gaji. Nah, ulama-ulama ini yang kritis mengkampanyekan anti istikmari, anti imperialis, itu ulama yang dicukupi kesejahteraannya dari wakaf. Mereka ini bukan pegawai lembaga wakaf. Nah, kami jelaskan dulu. Jadi mereka ini bukan pegawai, Pak Gunarto, bukan pegawai lembaga wakaf. Tetapi ketika itu umat Islam bersemangat mewakafkan untuk para ulama yang kritis supaya memimpin revolusi-revolusi menghadapi imperialis. Jadi ulama yang kritis kan banyak, dan ini dibutuhkan untuk memimpin pergerakan melawan penjajah. Maka para saudagar, pedagang, pengusaha Islam mewakafkannya dengan redaksi begini: aku wakafkan hartaku untuk para ulama. Itu banyak. Jadi bukan ulamanya yang pengurus wakaf, bukan. Aku wakafkan hartaku ini untuk sufi. Banyak itu dulu. Aku wakafkan asetku ini untuk sufiah. Aku wakafkan wakafku ini untuk pencari ilmu yang miskin, yang tidak mampu membayar kos. Maka di Mekah istilahnya rubat. Kalau kita pergi haji, rubat kan banyak. Rubat ini, rubat ini. Rubat itu adalah rumah yang diwakafkan untuk anak-anak yang mencari ilmu sebetulnya, yang tidak mampu membayar kos. Maka orang-orang kaya sana wakaf rumah. Tapi prakteknya sekarang malah dipakai oleh TKI. Bukan mencari ilmu, tapi TKI malah kalau nggak punya uang, tempatnya dirubat. Padahal itu untuk mencari ilmu.
Sebetulnya ini wakaf juga. Dan mereka bukan pegawai wakaf. Jadi ini bukan ulamanya yang pegawai wakaf disejahterakan dari wakaf, bukan. Tapi ulama ini yang memang wakafnya itu para muhsinin, orang yang beramal baik, mewakafkan hartanya untuk para ulama. Ada yang untuk masjid lain, ada yang untuk jamiah, perguruan tinggi lain, ada yang untuk mustashfa, itu rumah sakit, medikal, itu lain lagi. Kemudian ada lagi untuk wakaf ulama fuqaha. Ya untuk para fuqaha, wakaf untuk para ulama khufadul Quran, penghafal Al-Quran. Ada itu. Nah, ini bukan mereka pegawai, bukan. Nah, terkait yang bagaimana apa yang perlu kita siapkan apabila suatu saat akan terjadi apa yang tidak kita harapkan, yaitu sosialis berubah suatu negara. Memang negara-negara yang condong sosialis itu tidak pernah ada yang sukses dalam sejarahnya. Kalau sukses mereka harus melanggar HAM dengan pemaksaan, dengan karakter zombie yang membunuh, jinayah, kriminal dan sebagainya. Termasuk melanggar peri kemanusiaan, pasti itu melanggar humanisme, melanggar insania, itu harus dilakukan oleh negara-negara yang memaksakan diri pakai sistem sosialis. Jadi seperti Cina itu sendiri yang sampai sekarang tinggal berapa ya negara-negara itu yang pakai sosialis, dan di sana tentunya Masya Allah ya, karena juga banyak pelanggaran HAM, tentunya banyak pelanggaran HAM di sana. Nah, bagaimana hubungannya dengan negara debitor ya? Negara yang memang debitor ini yang sangat berbahaya kan, karena dalam satu buku tentang negara-negara debitor itu, pada akhirnya negara debitor itu terjajah. Memang negara debitor itu negara yang terjajah. Sulit, bahkan lebih terjajah daripada pendudukan. Karena kalau negara yang menjajah dengan ikhtilal, dengan pendudukan seperti Holland ke Indonesia, itu kan berproses untuk menguasai Indonesia. Harus beratus-ratus tahun. Dan mereka harus berkorban jiwa, harus dengan senjata. Maka kemarin saya mengeluarkan video yang baru tentang bahayanya perang neokortek. Ada yang video saya yang baru tentang iya Pak Bejoyo, sudah saya keluarkan ya, sudah keluar tentang bahaya perang neokortek. Jadi perang neokortek itu tidak pakai senjata. Negara menjajah negara tidak pakai senjata, tapi pakai apa? Meminjami uang, pakai mencuci otak, pakai penetrasi ideologi. Jadi ideologinya yang dirusak. Nah, apalagi negara yang debitor, sangat berbahaya. Dan fakta di lapangan negara debitor itu banyak aset yang hilang. Itu tidak usah ditutupi, memang faktanya begitu. Kita tidak menyebutkan negaranya ya. Nah, nanti kalau ini kita tidak menyebutkan negaranya ya. Kita tidak menyebutkan negaranya. Apa? Kita tidak menyebutkan negaranya, tapi negara debitor itu memang banyak aset yang hilang. Nah, di sana kalau sudah hilang, aset-aset sudah hilang, maka aset-aset rakyat ini, aset-aset independen ini yang akan menjadi sasaran mereka, termasuk wakaf. Akan menjadi sasaran mereka, karena sudah tidak ada lagi yang diberikan ke sana. Masih kurang. Nah itu, jadi wakaf harus dijaga dari bahaya sosialis, dari bahaya istimari, asyuyu'i, al-ishtiraki, itu sangat berbahaya sekali. Nah, cuma
bagaimana ya, kita ini kan ada ayat Al-Quran, tadi saya sudah matur ke Habib Hasan Toha, bahwa ayat Al-Quran berbicara begini, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahumul warisin. Wa nuridu, dan aku menginginkan, an namunna, memberi anugerah, 'alal ladzina stud'ifu fil ardi, kepada mereka yang dijajah di muka bumi, yang ditindas di muka bumi. Wa naj'alahumul warisin, dan aku jadikan mereka pada akhirnya mewarisi. Jadi tidak ada penjajah yang kekal. Tidak ada penjajah yang kekal. Pada akhirnya akan dikuasai lagi oleh yang dijajah. Al-Quran bicara, aku menginginkan memberi anugerah pada golongan yang dijajah, kemudian mewarisi dari yang menjajah. Kemudian ayat lain lagi, annal ardo yariswa ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi itu akan diwaris oleh generasi-generasi yang soleh. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan, Pak Gunarto, kita menyiapkan annal ardo yariswa ibadiyas salihun, generasi-generasi yang soleh. Baik ini SDM-nya dari kedokteran, ekonomi, hukum, agama dan sebagainya, generasi-generasi yang soleh, untuk suatu saat disiapkan annal ardo yariswa ibadiyas salihun, yang bisa mewarisi bumi-bumi itu, yang bumi-bumi itu sementara diambil oleh mereka. Yang bumi-bumi itu diambil oleh mereka. Nah, ini yang menjadi panjang sekali. Ada salah satu negara, saya tidak menyebutkan lagi, kita hati-hati ya, tidak menyebutkan lagi, kami pernah datang di situ, diundang ceramah, itu logistiknya saja itu per orang itu dengan menu yang sederhana itu dihitung 500.000 per hari. Nah, itu kali 30.000 karyawan. Dan masuk ke salah satu orang. Orang ini yang punya hubungan dengan sana. Ini di suatu negara. Nah, ini juga jelas indikasinya begitu. Seperti itulah gambarannya. Nah, jadi kalau menjaga wakaf ini dikuatkan, satu, badan hukumnya, hukum melindungi wakaf, dan yang kedua, menyiapkan generasi-generasi sesudah kita, sesudah Pak Hasan Toha, sesudah Pak Azhar, sesudah Pak Bejo, Pak Gunarto, sesudah kita-kita ini, suatu saat ini yang megang adalah generasi sesudah kita. Ini kita siapkan yang soleh, yang tidak terpengaruh seperti ketika Perancis mempengaruhi tadi. Ini mentalnya. Yang ketiga, terkait dengan sosialis. Memang umat Islam ini kan tidak mau namanya namimah, adu domba. Adu domba tidak mau. Dan sosialis itu masuk di suatu negara, di antaranya negara yang debitor. Negara yang debitor, yang banyak hutang. Yang kedua adalah negara yang memang lemah tokoh agamanya. Ini maaf. Kenapa yang ditargetkan adalah tokoh agamanya yang lemah? Karena mereka paham teori Al-Quran. Teori Al-Quran yang ketika Buya Hamka menafsirkan ayat di surat At-Taubah, inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Inna katsiran minal ahbari war ruhban. Sesungguhnya banyak agamawan dari mereka, ahlul kitab mereka, banyak agamawan dari mereka, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta dengan cara batil. Nah, ini kalau termenular pada ulama kita umat Islam,
ikut-ikutan layak kuluna amwalan nasi bil batil, ulama kita ikut makan dengan cara batil, kita akan mengalami keterpurukan mereka, juga akan dialami oleh umat Islam. Seperti mereka mengalami keterpurukan akibat tokoh agama mereka itu memakan harta yang haram. Yang ini masalahnya. Jadi kembali ke mental lagi, Pak Guru. Kembali ke mental lagi. Nah, secara teknis itu memang ada dua kekuatan. Satu kekuatan yang bersifat kelembagaan, yaitu politik. Ya, kekuatan yang bersifat kelembagaan, yaitu politik. Yang kedua adalah kekuatan sosial, yaitu keumatan. Kalau kelembagaan secara politik sudah tidak bisa diharapkan, paling tidak menyiapkan kekuatan keumatan. Kekuatan keumatan, kekuatan sosial. Nah, dalam sejarahnya, kekuatan keumatan itu juga kuat. Karena kekuatan yang terlembaga itu ketika di Indonesia itu lahir setelah sekian lama terjajah. Baru 1912 ya. 11 atau 12 Muhammadiyah. 12 baru muncul. Baru 1926 NU baru muncul. Tapi setelah sekian lama umat Islam melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Nah, ketika itu bukan kekuatan lembaga tapi kekuatan keumatan. Tidak ada organisasi. Maka kalau coro Jawa ini nyagerno, orang politik tidak bisa memperjuangkan negaranya sendiri, tidak bisa memperjuangkan umat Islam, ya kekuatan keumatan inilah yang harus ditingkatkan. Kekuatan keumatan ini. Nah, itu yang saya harapkan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hadi Utomo mewakili dari Dikdasmes karena beliau ada rapat di SMA 3. Begini Pak Yai, kaitan dengan poin nomor 6 tadi, bahwasannya wakaf itu wajib ditasarufkan untuk hal-hal yang baik. Pertanyaannya begini, kita ini punya wakaf tanah, karena saat wakaf itu terjadi mungkin mauquf alaih maupun nazirnya belum, termasuk yayasannya belum sehebat saat ini, dan juga SDM-nya juga sebelum saat itu belum secerdas saat ini, sehingga tanah wakaf itu akhirnya terbengkalai dan ditempati penduduk. Nah, pertanyaannya, di antara yang menempati itu ada memang yang pekerja seksual, yang menempati itu, dan rumah-rumah itu konon sudah bersertifikat. Kebetulan saya dulu pernah diamanai kepala sekolah di sana 2 periode, yaitu di Bidas Kebon. Pertanyaannya, apakah kita yang duduk di mauquf alaih maupun di nazir sekarang ini ikut menanggung dosa? Yang kedua, adakah jalan yang terbaik? Misalkan rumah itu dibebaskan untuk kita beli kembali, kita ambil kembali, alih kembali. Karena kami yakin wakif yang mewakafkan tanah dulu sangat tidak ridho ketika tanah-tanah diwakafkan itu tidak membawa manfaat untuk umat. Itu saja Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada ilustrasi cerita ya. Cerita ini tentang keluarga kami sendiri. Jadi kata ayah saya itu, kakek saya namanya Mbah Khalil. Mbah Khalil itu bapaknya bapak saya. Bapak saya Mansur, sahabatnya Habib Toha. Berpuluh-puluh tahun bapak saya bersahabat dengan Habib Toha.
dan sampai akhir hayat bersahabat terus. Dengan Tamimi Cirebon juga sahabat, dengan Nabhan, dengan toko AS Solo juga sahabat. Kakek saya namanya Khalil, itu dulu lahir di Gedong Mulyo, bukan di Suditan, desanya Gedong Mulyo. Entah bagaimana kita tidak tahu, tempat lahirnya kakek saya itu, kata sebagian orang, sekarang dipakai SMP Katolik Hamengputro. Itu tempat lahirnya kakek saya. Karena keluarga waktu itu tidak rapi ya, tidak rapi soal sertifikat, tidak rapi soal administrasi. Jadi sampai hilang, sampai akhirnya jatuh di mereka. Itu kabarnya begitu. Nah, kemudian terkait dengan wakaf, karena idarohnya tidak rapi, maka ada ungkapan, kalau tidak salah Sayyidina Ali mengatakan, at-tadbir nisful akli. Manajemen adalah separuh dari kekuatan akal. At-tadbir nisful akli. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kemampuan mengatur, kemampuan manajemen adalah separuh dari akal manusia. Oleh karena itu diperlukan kekuatan tadbir, mengatur. Terkait wakif yang mengatakan untuk mabarot, untuk kebaikan, kemudian mauquf alaih sudah berusaha untuk Untuk bagaimana mengelola barang wakaf ini ditasarufkan di jalan yang baik. Tapi di tengah jalan mengalami hal yang tidak diinginkan. Nah, yang tidak diinginkan ini ada dua. Bisa saja tentang keteledoran nadir. Keteledoran itu ada dua lagi. Keteledoran yang disengaja atau keteledoran yang memang kelemahan yang SDM-nya. Itu natural ya. Jadi salahnya itu keteledorannya itu natural. Memang orang ketika itu ya baru segitu kemampuannya. Tidak berpikir nanti akan terjadi apa-apa. Nah, akhirnya barang wakaf ini terjadilah gosop, namanya ghosbul mauquf, merampas merampas barang wakaf dari yang berhak, dari yang semestinya diambil alih oleh mereka yang bukan yang berhak dan bukan semestinya. Seperti tadi dipakai oleh tempat maksiat. Nah, ini namanya ghosab, namanya ghosbul mauquf, menggosop barang wakaf. Nah, ini ghosab. Al-Quran bicara ketika zaman Khadir alaihi salam, tentang Nabi Khidir ya, yang berjalan di atas kapal, bersama Nabi Musa. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Bahwa ketika itu sudah ada raja, kalau sekarang semacam Somalia, yang suka merampas kapal. Ya'khudhu kulla safinatin ghasbah, merampas kapal ya dengan cara paksaan. Nah, ini merampas barang wakaf. Nah, perampasan ini yang kadang-kadang itu keteledoran yang sengaja. Contoh keteledoran yang sengaja, pengurus wakaf mau disewa oleh mereka yang punya indikasi tidak baik ketika menggunakan sewa itu. Ini dosa. Pengurus wakafnya dosa karena dia tahu ini orang pengusaha karaoke. Pengusaha karaoke. Kemudian menyewakan wakaf dengan alasan wakaf produktif, disewakan di tempat karaoke itu. Nah, dia tahu kalau nanti ini akan terjadi maksiat. Ini dosa. Wakifnya berdosa.
Maka sebaiknya ketika sewa dari aset wakaf itu harus nadirnya yang dosa, ya bukan wakufnya, nadirnya ya, nadirnya yang dosa, betul. Nadirnya pengurusnya yang mengizinkan penyewaan itu dosa karena mengizinkan dan tahu dia indikasinya ini tempat maksiat. Apalagi ini dia malah mendapatkan fee, malah lebih dosa lagi. Lebih dosa lagi ya. Lebih dosa lagi itu. Nah, tapi sekarang ini kita harus hati-hati ketika menyewakan aset-aset wakaf produktif yang disewakan, harus ada kejelasan. Yang menyewa itu sebagai mustajir itu memakai untuk apa? Supaya aset wakaf Islam ini tidak dipakai oleh tempat maksiat. Jadi ada perjanjian resmi, bermatre dari depan ya. Saya menyewa toko ya dari perkantoran masjid ini, wakaf ini saya sewa untuk usaha ini. Harus ada, apabila nanti melanggar diberhentikan dan di pembatalan terjadi fasah, namanya fasul ijarah, pembatalan penyewaan. Itu harus ada kejelasan dari nadir. Nah, apabila tanpa sepengetahuan nadir tapi dengan cara gosok pemaksaan atau cara ancaman, intimidasi, atau dengan cara kekuatan birokrasi yang condong ke kiri, yakni ashabus simal ya, condong tempat-tempat maksiat. Nah, ini nadir tidak berdosa karena dengan di luar kemampuannya tidak berdosa. Nah, jadi kalau ada kesengajaan dari nadir atau dia tahu indikasinya kemudian melepaskan, tapi kalau natural memang sangat tidak pengalaman, ya bagaimana ya, karena ini yang menjadi masalah ini kan nadir ini tidak ada kehati-hatian. Maka dalam Al-Quran nadir itu harus khabir, fas'al bihi khabira. Tanyalah pada khabir. Khabir itu orang yang berpengalaman. Nah, khubrah, orang yang berpengalaman mengelola wakaf. Termasuk ke depan siapa yang menyewa ini kira-kira jadi tempat maksiat atau enggak, itu kan dipertimbangkan ya. Nah, bagaimana setelah dikuasai mereka, apa yang kita lakukan? Apakah kita berusaha untuk menghentikan mereka? Nah, itu tergantung sejauh mana kemampuan kita dan berapa energi yang kita keluarkan. Karena kalau kita punya wakaf ya, kemudian memperjuangkan sebagian lahan itu, dan lahan itu ketika kita perjuangkan juga menghabiskan energi yang besar, juga merugikan wakaf kita sendiri. Nah, maksud saya begitu. Jadi kalau wakaf yang sudah digosok itu, sudah digosok mereka, sudah diambil, rampas mereka menjadi tempat yang tidak kita inginkan, kemudian kita memperjuangkan lagi, dengan kita tahu memastikan bahwa perjuangan ini juga membutuhkan energi finansial, pikiran, dana yang besar, yang dana yang besar ini juga membebani wakaf yang sementara masih ada. Wah, ini juga merugikan kita sendiri. Nah, lebih baik ya kita tunggu bagaimana Allah annal ardu yariswa ibadiyas sholihun, bumi itu akan diwariskan oleh Allah kepada kita kembali. Nah, ini kalau kita tidak mampu. Kalau kita mampu, kira-kira cukup dan ada orang yang menjamin, sudah saya yang mengurus sampai berhasil. Nah, ada yang menghandle, ya itu baik. Itu baik. Seperti saya sendiri, keluarga kami sendiri sudah tidak mengurus lagi rumah tempat kelahiran kakek saya, karena untuk mengurus itu energi kita juga tidak sedikit yang terkuras untuk mengurus itu, karena itu juga lembaga kan, lembaga SMP Katolik Komopurto kan lembaga ya. Jadi kita kalau mengurus itu berat sekali, maka kita ya tidak memberikan
aksi ya, tidak memungkinkan aksi apa-apa. Ya, begitulah. Cukup kita. Cukup. Terima kasih sekali Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah perdana kajian dari Gus Koyum dan sangat kita harapkan insya Allah pada bulan-bulan berikutnya akan kita menghadiri kajian lagi. Bapak-bapak, apa yang dikatakan oleh Gus Koyum itu sangat menarik. Dan insya Allah kalau kita baca dari visi kita, yaitu lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam, ini membangun generasi khairul ummah. Inilah yang tadi dikatakan oleh Gus Koyum, annal ardha yarithuha ibadiyas salihun. Ini diharapkan dengan visi kita tadi itu membangun khairul ummah, nanti satu saat kita akan melahirkan generasi khairul ummah, generasi yang salihun yang akan mewarisi yaitu negara kita ini. Demikian pula yang akan melanjutkan dan meneruskan estafet yaitu baik pengurus maupun rektor maupun direksi rumah sakit dan kepala sekolah di lingkungan Dikdasmen. Pada saatnya insya Allah akan diwariskan oleh beliau-beliau mereka-mereka yang menjadi yaitu generasi khairul ummah yang tadi ayat Qur'annya dikatakan annar abda yarithuha ibadiyas salihun. Ini insya Allah. Demikian, terima kasih, kita berikan apresiasi kepada Gus Koyum dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.